Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, kita ngomongin lagi case-nya tahta, harta, tahta, dan Lisa. Oh my god. Jadi, pastinya kita juga sudah mengikuti ya, dan kita terwawau. Kenapa? Karena kan kita melihat si bapak ini kan ya memang lumayan religius ya kan. Terus juga orangnya kelihatan memang pinter ya kan, terpelajar, ya pokoknya gimana lah, charming gitu ya. Tapi berat juga ya kalau sekarang case-nya itu sangat boom begitu, and then viral, and then kita melihat si penampilan si ceweknya itu memang benar-benar boom. Ya kan? Dan tapi ya, kalau kita mohon maaf ya, bukan kita mau mengkompar dengan istrinya. Kalau kita melihat istrinya, kayaknya spek bidadari deh ya, ya kan? Orangnya itu cantik, lembut, Madam Suki aja seneng ya ngelihat wajahnya gitu ya. Tapi kalau dibandingkan, gimana ya? Komentar netizen juga Madam Suki udah baca gitu, serem-serem ya. Katanya, gimana nih kalau kita nggak bisa mempercayai laki-laki lagi, padahal istrinya kurang apa dan bla 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 lainnya. Oke lah, kita mau lihat dulu aja ya bagaimana karirnya si bapak itu ke depannya. Karena juga ada dugaan-dugaan lain di mana bisa jadi si bapak ini dibuat boom kayak gini itu karena untuk menutupi case yang berbeda seperti yang Madam Suki prediksikan ya. Nah, jadi ayo without any further ado kita mau lihat karirnya si bapak ini bagaimana. Kita mau lihat ya. Tapi without any further ado, Madam Suki juga kepengen izin ya kepada semesta. Mudah-mudahan kita diberikan kisi-kisinya. Oke? Listening. Alright. Kita lihat ke depannya ya. Ke depannya. Karir ke depannya ya. Setelah case ini. Apakah karirnya masih gemilang? Ataukah akan redup? Karena ini sepertinya sebelum si wanita ini hadir itu ada masalah yang berbeda ya. Kalau nggak salah ada hubungannya dengan KPK ya. Oke, coba kita lihat karirnya ke depan. Oke, di sini ada The Tower. The Tower ini adalah menara yang meledak ya. Tapi di sini The Tower ini mempunyai arti adanya sebuah isolasi. Jadi si bapak ini bakalan kayak merasa terisolasi setelah case ini. Ya, pelan-pelan dia seperti kayak, ya namanya juga orang habis kena amukan badai ya. Banyak orang yang masih membicarakan dia. Pokoknya dia merasa kayak situasi yang asing aja kemana dia pergi. Ya, The Tower. Dia merasa terisolasi, ya. Dan sepertinya dimanapun kayak misalkan dia pergi ada orang bisik-bisik kayak memang ngomongin dia atau bagaimana ya, jadinya ya itulah ya sebuah resiko ya. Oke, kartu yang kedua. Di sini ada Arit, tahu nggak Arit itu? Arit sama Padi ya. Nah, Arit dan Padi ini mau ngasih tahu tentang adanya sebuah bahaya. Ya, bahaya. Atau
sebuah perhitungan. Jadi si Bapak mohon hati-hati ya, karena masih diincar. Masih akan dicari kesalahannya yang lain. Jadi ibaratnya guru ya, guru dulu waktu kita sekolah tuh ya ada namanya guru yang killer gitu ya. Sukanya tuh kayak niteni gitu loh. Apapun yang kita lakukan itu selalu kayaknya dia cari kesalahan kita. Karena udah kadung kayak nggak suka gitu ya, makanya dicari-cari ya. Jadi ada sebuah bahaya yang mengintip. Ada sebuah perhitungan dari orang-orang yang masih ingin menggoyangnya atau orang-orang yang nggak suka sama dia. Ular. Ular ini artinya ada sebuah, sebenarnya ya ular ini adalah artinya sebuah kebijaksanaan. Ya, tapi kalau ular ini keluar, lambangnya juga manipulatif sih ya. Mudah-mudahan apa yang Madam Suki lihat di sini tidak benar ya, karena ini hanya sebuah prediksi. Ingat ya, prediksi itu bisa jitu, bisa meleset, dan bisa juga salah, dan bisa juga sebuah kayak kita disuruh hati-hati gitu loh. Ya, kita disuruh hati-hati melangkah. Karena di sini ada lambang penipuan dan seksualitas. Apakah ketika lambang ini keluar akan ada hal lain? Misalnya lisa-lisa yang lain? Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak. Tapi kartu ini juga bisa diartikan dualisme. Tadi aku bilang adalah sebuah kebijaksanaan. Bisa jadi kartu ini juga bisa memberikan sebuah perenungan bagi orangnya atau si Bapak ini agar supaya lebih bijaksana ke depannya. Mudah-mudahan itu yang terjadi. Ya, mudah-mudahan itu. Oke, kartu yang keempat. Di sini ada awan. Ya, energinya sangat negatif. Di sini ada rahasia-rahasia tersembunyi lagi yang akan terbongkar. Aduh, apa sih ini? Tapi ini juga bisa jadi sebuah keraguan. Ya, keraguan karena ini kita ngomongin karir, apakah keraguan ini karirnya itu akan redup? Ya, karena di sini ada perasaan tidak nyaman. Ya, kalau kalian melihat awan bagaimana? Misalkan nih, hari ini kita ngelihat awan, padahal ini kita jemurannya banyak misalkan. Terus ada matahari, tapi tiba-tiba ada sekumpulan awan yang menghalangi sinar matahari. Gimana? Atau kita berada di sebuah tempat yang sangat bagus, di atas gitu, terus ada awan gitu. Kan artinya juga kita tidak bisa melihat pemandangan yang bagus itu karena tertutup oleh awan. Ya. Jadi ini oracle ya. Ini adalah kartu oracle, jadi kita membaca secara simbol. Oke? Dan kartu di sini ada jangkar. Apakah jangkar ini menandakan bahwa susah mau ngomongnya. Karena kita ngomongin karir, apakah karirnya ini akan selesai? Karena di sini ada jangkar. Tapi mudah-mudahan apa yang Madam Suki lihat ini tidak terjadi. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, karena ini hanya sebuah prediksi, bisa jitu, bisa meleset. Ya, apa yang harus diwaspadai oleh si Bapak ini ke depannya? Mungkin itu lebih bagus ya, karena kalau kita
kena sebuah masalah itu kan artinya sebuah teguran yang sangat keras ya. Apa yang harus dilakukan oleh si bapak ini ke depannya? Karena kita ngomongin karir. Apa yang bisa menolong beliau? Ya. Tiga hal. Morality. Morality ini keluar kartunya. Karena ini kan sudah istilahnya namanya udah tercoreng, coreng-moreng ya, sudah cacat ya. Tetap saja tunjukkan morality. Tetap baik, tetap bersahaja, dan kalau memang pernah terjadi sebuah hal lalu, karena ini sudah 4 tahun yang lalu, berbesar hatilah untuk meminta maaf. Karena semua manusia itu tidak sempurna. Pun kita. Ya, kita juga bukan manusia yang sempurna. Jadi kita juga jangan terlalu menjudge orang, jangan terlalu menghakimi orang. Lihat juga kesalahan kita sendiri. Banyak. Ya. Nah, jadi morality ini seperti kayak, apalagi kan ini case-nya udah lama banget sih. Kalau misalkan ini pernah terjadi, ya sudah, diakui, minta maaf. Ya, karena ini akan, beliau akan terlihat sebagai seorang kesatria, daripada nanti beliau bilang, oh enggak, gini. Akhirnya kalau banyak ngeles, orang akan semakin nggak suka. Ya, morality. Kartu kedua. Experience. Aku buka sekalian. Kartu ketiga. Letting go. Oke, jadi sebelum Madam Suki membaca dua kartu ini, izinkan Madam Suki memperkenalkan karyaku yang keempat. Novel ini kubuat 2 tahun lamanya menulis. Ini adalah novel keempat aku, ya. Nah, novel ini mengajarkan anak-anak untuk berani bermimpi. Diceritakan di novel ini ada 3 orang anak yang mempunyai ayah yang sangat kontrol, ya, yang intinya itu terlalu banyak memberikan beban kepada anak-anaknya. Memang mereka kehidupannya sangat miskin, ya. Tapi dengan berjalannya waktu, karena ketiga anak ini mempunyai sebuah talenta, makanya kemudian anak-anak ini menjadi bintang. Tapi akhirnya bintang ini harus terjatuh karena banyak hal terjadi di dalamnya. Ya, novel ini mengajarkan untuk mengampuni. Novel ini mengajarkan untuk orang tua agar tidak terlalu keras kepada anak-anak, atau barangkali di antara kita dididik atau mendapatkan parenting dari orang tua, yang mana sehingga inner child kita terluka. Buku ini ada mengupas tentang sisi kecil kita yang tidak bahagia, ya, yang bernama inner child. Inner child itu apa? Inner child itu adalah sosok kecil di dalam diri kita yang tidak ikut dewasa. Bila mana inner child kita itu tidak disembuhkan, maka ketika kita dewasa akan banyak sekali mengalami atau istilahnya ketika inner child kita itu tidak disembuhkan, kebahagiaan kita pun akan terhambat. Jadi buku ini ada 294 halaman, cukup banyak. Bisa dibaca anak umur 13 tahun sampai kakek nenek, ya. Dan milikilah buku ini. Siapa tahu buku ini bisa menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia. Rahasia bintang. Oke, buat kalian yang mau pesan minyak muda untuk mengurangi flek, untuk mengurangi kerut-kerut atau renda-renda di wajah kita, silakan pesan sama Madam Suki, karena minyaknya itu terbuat dari minyak muda, minyak kelapa muda, ya, dari Thailand, ya.
memang jauh ya. Terus nggak ada kimia sama sekali karena memang dibuat home industry gitu ya, homemade gitu ya, maksudnya homemade ya. Dan buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silakan aja DM di Instagram Madam Suki. Kalian boleh nanya apapun aja. Dan ini sifatnya rahasia. Oke? Dan ini privat ya. DM aja di Instagram Madam Suki atau di nomor 082229023699 ya. Oke, aku teruskan. Jadi ada 3 hal yang beliau harus lakukan agar karirnya tidak benar-benar terpuruk. Ya, karena di kartu ini tadi, waduh, aku lihat juga ngerasanya, aduh, mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, oke. Jadi morality dan di sini ada experience. Experience di sini adalah ketika morality ini dilakukan, maka misalkan minta maaf karena ini kan sudah berlalu ya, sudah lama sekali. Tidak ada manusia yang sempurna. Akuilah dan minta maaf, itu yang paling penting, karena sejatinya orang-orang Indonesia ini adalah orang-orang yang penuh dengan maaf ya. Tapi bila mana tidak diakui atau malah ngeyel atau bagaimana, waduh, nggak bisa bayangin. Kalau morality ini dilakukan, experience atau pekerjaan si bapak ini atau namanya dedikasi ya, kita menyebutnya itu dedikasi beliau ini kan sangat banyak dan akan diperhitungkan dan masih akan dikenang orang. Maka inilah yang akan membuat namanya akan pelan-pelan naik lagi. Atau ikut pakai cahaya ya di Madam Suki. Oke, jadi buat kalian juga yang mungkin karirnya redup, atau kalian mungkin mendapatkan fitnah atau apapun, mungkin Madam Suki bisa memberikan solusi, ikut program pakai cahaya di Madam Suki. Ya, karena ini juga adalah sebuah solusi yang baik, karena banyak juga yang ikut sama Madam Suki tentang dengan pakai cahaya ini. Jadi pakai cahaya itu apa? Udah deh, pokoknya kalian mesti konsultasi dulu ya sama Madam Suki. Oke, experience ini akan diperhitungkan orang. Dan di sini akan letting go. Bila mana 2 hal ini sudah dilakukan, orang pelan-pelan akan melupakan. Orang Indonesia itu sebenarnya mudah untuk melupakan segala sesuatu, Pak. Bila mana kita masih memberikan kesan-kesan yang terbaik dan dengan rendah hati mengakui ataupun apalah cerita lalu itu, pasti orang akan memperhitungkan dedikasi. Dan 3 hal inilah yang bisa dilakukan si bapak. Mungkin kalian punya kalian punya hal lain yang bisa kalian tulis di sini sebagai sebuah nasihat baik, ya kan? Karena siapa tahu ini juga akan terjadi kepada kita, kehidupan kita. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye-bye.